Oke, hari ini kedatangan kipas angin air cooler ya, dengan gejala mau hidup, cuma kipasnya nggak mau muter. LED indikatornya bisa menyala ya, cuma nggak mau muter untuk kipasnya. Di sini untuk remote-nya sudah kehabisan baterai ya. Oke, untuk boxnya sudah saya bongkar ya. Tadi pas ada yang punya itu mau menyala, dan sekarang tiba-tiba nggak mau menyala ya, kok aneh. Oke, kita langsung aja pengecekan. Yang paling sering saya temukan itu ada di sini, ada fuse ini ya. Ini fuse ini kalau diukur harus ada hambatan ya. Kalau misalkan nggak ada hambatan, teman-teman bisa dijemper langsung aja kabelnya ya. Oke, saya ukur. Nah ini ya, nggak ada hambatan, berarti ini putus ini. Oke, cara mengatasinya kita cukup jemper aja ya. Kabel ini kita potong dan kita sambung langsung aja tanpa fuse. Yang awalnya pas ada yang punya itu mau menyala, cuma kipasnya nggak mau muter ya. Oke, saya sambung aja langsung ya, dan saya coba nyalakan mau menyala apa enggak. Saya pencet-pencet untuk tombolnya di sini agak alot ya, agak harus nekan-nekan. Oke, ini sudah menyala ya. Menekannya itu harus ditekan yang kuat, karena kata yang punya itu lama nggak dipakai, mungkin tombolnya itu karatan, minta diganti tombol ini ya, tombol switchnya ya. Nah, menekannya harus kuat. Dan di sini dinamonya tidak mau muter, padahal sudah on, ini sudah menyala. Oke, jadi feeling saya ini dinamonya yang bermasalah ya, karena untuk mesinnya ini sudah menyala dan baling-balingnya tidak mau muter, dinamonya nggak mau muter ya. Kecurigaan pertama saya ada di dinamo. Oke, kita coba aja untuk perbaikan dinamonya ya, karena untuk mesinnya ini sudah menyala dengan normal ya. Saya lepas aja untuk dinamonya, saya skip ya untuk mempercepat durasinya. Oke, cara mengetahui dinamo ini rusak apa enggak, saya potong untuk jalur kapasitornya ya. Ini jalur kapasitor saya potong berwarna putih dan hitam ya. Kalau ini masih normal, ini ada hambatan ini. Jalur kapasitor itu ada hambatan kalau posisi normal ya. Avonya tidak bergerak, kita satukan dulu, disatukan gerak ya. Avonya tidak bergerak berarti dinamonya yang bermasalah. Kita coba lepas soket speednya. Nah ini soket speed ya, speed dari dinamo. Kita ukur, nolnya warna biru ya, yang merah speed 3 ada hambatan, speed 2 nah, speed 1 ya, speed 1 nggak ada hambatan, 2 ada hambatan, 3 ada hambatan, berarti positif untuk dinamonya yang rusak. Dan jalur kapasitornya juga nggak gerak. Oke, jadi positif untuk dinamonya yang rusak. Kita nego dulu sama usernya. Tadi usernya kalau misalkan kena dinamo habis banyak nggak jadi katanya, karena ada yang nego 300 katanya.
mau dijual lagi. Saya perbaiki dulu, kalau nggak bisa diperbaiki nanti dinego sama usernya ya. Kita bongkar aja. Oke, di sini saya melakukan perbaikan dinamo, yang dimana jalur kapasitor tidak ada hambatan, dan juga jalur ini ya, apa namanya, yang ini warna krim ya, silver apa krim ini ya, ini juga nggak ada hambatan yang saya ukur dari awal ya. Cara mengukurnya di kabel kapasitor teman-teman ya, pakai skala 1K X1, yang dimana kabel kapasitor itu wajib ya, wajib ada hambatan. Kemarin sudah saya tes video di depan, tidak ada hambatan. Dan juga ini speednya ya, speednya yang ada hambatan itu speed 2 dan 3 aja, sedangkan speed 1 nggak ada hambatan. Saya cek, ini speed 3 ada hambatan, speed 2 ada hambatan, speed 1 nggak ada hambatan ya. Dan di sini dinamonya sudah saya bongkar, mempercepat waktu. Dan setelah saya urut kabel kapasitor ya, kabel kapasitor yang tidak ada hambatan, saya cek satu persatu. Di sini kabel putih yang ini ya, kabel putih saya temukan ya, saya goyang-goyang ternyata putus. Ini putus ya, dan kabel speed 1 juga putus. Nah ini saya goyang-goyang putus. Nah ini ya, ini putus dan ini putus. Nanti menyambungnya kita buatin jalur lagi, jangan melepas ini ya, kalau melepas ini rawan putus nanti. Soalnya sudah lengket ini sama spoolnya ini. Kita buatin jalur kembali ya. Oke, kita buatin dulu jalur speed 1 ya. Kita sambung. Yang jalur kapasitor agak susah, dibuatin jalur sendiri nanti. Ini speed 1. Oke, kita ukur lagi apakah ada hambatan. Mengukurnya pin 0 dan speed 1 ya. Nah, sudah ada hambatan. Sudah ada hambatan ya. Ini speed 1, speed 2 dan speed 3. Sudah ada hambatan, sekarang tinggal kapasitor. Untuk kapasitornya ini agak susah karena kabelnya di sini sudah lengket dengan spool. Jadi kita buatin jalur sendiri ya. Kita putus di sini. Nah, kita putus, buatin jalur sendiri. Karena di sini sudah mengeras. Kalau ini dilepas, takutnya ada yang putus untuk spoolnya ya, untuk lilitannya. Jadi kita buatin jalur sendiri. Sudah mengeras. Nah, seperti ini. Kita buatin jalur sendiri teman-teman. Nah, seperti ini ya, menghindari terjadinya putus untuk lilitannya. Nah, seperti ini. Kita ukur ke sini. Nah, seberapa panjang. Nah, di sini ya. Ini jalur kapasitor yang enggak ada hambatan. Sebelum disolder kita klik dulu biar melupas kulitnya. Oke, kita solder. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai nih, tinggal dirapiin. Oke, sudah selesai. Kita ukur kabel kapasitornya. Kabel kapasitor ada di kabel hitam dan putih. Kabel hitam dan putih kita cek. Sudah ada hambatan ya. Nah, itu
Ini jalur kapasitor teman-teman, sudah ada hambatan dan speednya sudah normal juga ya. Kita tinggal rapikan. Oke, sudah saya pasang ya. Kita coba aja untuk menyalakannya. Nah, sudah mulai muter ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman cara memperbaiki kipas air cooler tidak mau muter sedangkan mesinnya menyala dengan normal ya.